Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk calon jemaah umroh, calon duyufur rahman, calon tamu Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan dilindungi, senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya berbagi sedikit mengenai barang bawaan atau packaging barang bawaan pelaksanaan umroh. Di channel ini dari saya pribadi, saya sedikit merangkum dari berbagai pengalaman yang sudah saya laksanakan di beberapa tahun ke belakang. Teman-teman sekalian, saya sudah mengklasifikasi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama, barang bawaan yang masuk ke koper besar dan akan dibawa di pesawat di bagasi. Yang pertama, baju-baju atau pakaian-pakaian ganti yang akan dipakai setelah beberapa hari kita di Mekah atau di Madinah. Ini pakaian untuk peribadatan, pakaian untuk istirahat, pakaian untuk jalan-jalan. Karena merasa bahwa ke sana mau beribadah dan aktivitasnya lebih dihabiskan di masjid, maka yang saya bawa saat ini lebih banyak untuk ibadat saja. Ini baju putih panjang ya, untuk ganti pakaian atau untuk baju tidur. Untuk baju tidur atau pengganti setelah kita merasakan tahalul dan melepas kain ihram. Baju putih 2, sarung 1. Yang selanjutnya sirwal. Sirwal itu adalah celana pendek lapisan untuk pakaian atau sarung. Pakaian top ya, gamis. Sirwal saya bawa 3. Pakaian-pakaian itu saya bawa per item itu 3 piece. Sebelum dilanjut, mungkin ada pertanyaan kenapa 3 gitu. Apakah tidak terlalu sedikit? Terlebih sekarang kan kita pemberangkatannya 14 hari gitu. Kok cukup 3 gitu. Berdasar dari pengalaman, 3 itu cukup karena apa? Saya pakai konsep 3D ya, dipakai, dicuci, yang kedua dicuci ya. Yang ketiga di stok. Jadi ketika saya pakai yang satu, yang besoknya yang satunya dicuci, terus yang satunya untuk stok. Jadi cukup berputar aja begitu. Koko 3 ya. Koko itu bisa dimix ya. Bisa koko atau bisa top ya. Top itu gamis. Saya bawa baju untuk pulang pergi. Saya pakai awal pemberangkatan dan pulang pun dipakai lagi. Pertanyaannya, apakah di sana bisa nyuci? Ya. Tentu sangat bisa, teman-teman. Di sana itu kita nyuci di kamar mandi. Mungkin teman-teman nanya apakah bisa kering? Hebatnya di daerah Arab Saudi, karena tingkat kelembabannya sangat kecil, maka ketika kita nyuci dan kita simpan digantung aja, digantung di WC, itu 12 jam udah kering. Ditambah mungkin tersedot oleh heksos gitu. Jadi sangat bisa teman-teman, nggak usah khawatir. Hanya memang nanti disetrika atau tidak. Kalau saya kebetulan ada teman-teman di sana, saya suka pinjam setrikaan dari teman-teman yang ada di Mekah atau Madinah. Tadi perpakaianan udah selesai. Tentunya ketika kita nyuci, kita juga harus bawa alat cuci, termasuk sikatnya, alat cucinya. Alat cuci itu saya bawa sabun cair yang saset gitu ya. Saya beli ya 10 lah. Terus sorban itu salah satu untuk sunat beribadah dan yang kedua adalah untuk melindungi kepala atau diri kita dari panas teriknya cuaca yang ada di Arab Saudi. Nah, ini opsionalnya bisa dipilih, bisa sorban. Orang-orang atau teman-teman yang nggak biasa pakai sorban itu pakainya cari topi ya, topi yang agak gede yang bisa tutup kalau bisa saja. Yang masuk selanjutnya di bagasi atau koper besar itu adalah umroh kit. Umroh kit itu terdiri dari gunting ya, pisau cukur rambut,
kalau bahan metal itu tidak bisa dibawa ke kabin. Kalaupun kita masuk ke kabin di koper kecil, nanti biasanya dibongkar oleh petugas bandara. Dan kalau kondisinya tidak baik, barang kita bisa dibuang begitu saja oleh petugas bandara. Makanya sudah saja hal-hal seperti itu, barang-barang seperti itu masuk ke koper besar. Mungkin kalau tambahan untuk teman-teman bisa bawa hanger ya. Hanger sekarang kan ada hanger yang bisa dilipat. Opsional lagi kantong ya, kantong-kantong kecil supaya untuk nanti menyimpan makanan-makanan atau bawa untuk air jam-jam. Sebelum kita masukkan ke botol, kita kasih kantong kecil dulu yang 1 kiloan. Kita masuk ke klasifikasi yang kedua, koper kecil ya. Koper kecil ini kita bawa ke kabin, ke kapal atas, dan itu apa saja nanti kita bagi lagi. Tadi kan saya bawa per item itu 3 piece ya, seperti baju ganti itu. Nah 1 piece-nya saya bawa ke koper kecil. Untuk apa? Jadi ketika kita sampai ke sana tidak buru-buru bawa koper besar. Saya pakai pakaian yang ada di koper kecil saja. Jadi nanti tidak terlalu ribet ketika kita sampai lagi capek-capeknya harus buka koper besar dan notabene di dalamnya semrawut dan sebagainya. Kita pakai koper yang ada pakaian-pakaian atau alat-alat yang ada di koper kecil saja. Fungsi dari koper kecil ini adalah pendamping, backupan alat-alat yang lain yang sekiranya penting juga di tas kecil, yaitu kita masukkan tas umroh. Tas umroh itu biasanya bisa bawa sendiri atau cukup bawa tas teng-teng dari travel. Terus buku-buku doa atau list doa atau Al-Quran. Ada hal yang terpenting, yakni di tas ransel. Ini teman-teman, tas ransel. Mungkin teman-teman dari tadi belum mendengar kok kain ihramnya di mana nggak bawa gitu kan. Nah ini klasifikasi yang ketiga adalah saya bawa tas ransel. Tas ransel ini adalah isinya karena saat ini kita umroh ke Mekah dulu, besar kemungkinan kita mikot di atas pesawat, jadi tepatnya di Yalamlam. Maka ini pemisahan kain ihram ini kita simpan di sini, teman-teman, di tas ransel ya ukuran 15 liter. Berarti tentu ada kain ihram, ada sabuknya, terus ada jaket bila mana kita kedinginan karena kan di atas pesawat itu sangat dingin. Yang selanjutnya klasifikasi untuk tas ini yang lebih penting, ini untuk lebih privasi. Ini adalah lempang. Ini untuk apa dalamannya? Penyimpan yang pertama saya masukin alat-alat bersih-bersih. Kita dalam perjalanan itu menghabiskan waktu sampai 15 jam. Artinya ketika berangkat dari rumah sampai bandara Jeddah 15 jam. Ketika kita turun itu pengen bersih-bersih, teman-teman. Makanya di sini saya simpan sikat gigi. Jadi nanti di bandara saya cari WC, saya cuci muka juga, saya bersih-bersih lah gitu. Di dalamnya juga ada power bank kecil. Karena tentunya ada aturan dalam kabin atau dalam pesawat itu tidak boleh membawa casan lebih dari 100 watt per hour atau 20.000 mAh. Jadi saya bawa yang kecil. Saya bawa juga di sini alat-alat untuk keuangan ya. Sini tempat nanti kartu-kartu. Hal yang perlu kiranya disampaikan lagi bahwa untuk koper besar itu maksimal beratnya tidak lebih dari 25 kg. Kalau lebih nanti kita kena charge. Barang-barang opsional lain bisa ditambahkan oleh teman-teman mengikuti kebutuhan ya, karena mungkin kebutuhan opsional itu tidak sama per orang. Contoh kacamata, botol kecil untuk spray muka, sorban ya, opsional juga, bisa diganti dengan topi. Terus uang real biasanya opsional. Kadang-kadang orang itu biasa nuker di Indonesia terlebih dahulu atau langsung di sana.
Tapi saya sarankan untuk jemaah-jemaah yang awal berangkat ke sana wajib untuk menukar di sini. Takutnya nanti sudah sampai di bandara Arab Saudi, mau itu di Madinah, mau itu di Jeddah, nanti ada jajanan dan kita tidak bisa beli karena tidak mempersiapkan uang real. Tukarlah sekitar 100-200 real yang pecahan yang kecil, 5 real contohnya atau 10 real, supaya tidak susah ingin belanja. Dan yang terakhir berkaitan dengan sepatu dan sendal, saya sudah merangkum. Jadi menjadikan satu all in, satu bisa dijadikan alat yang berguna dan sekaligus fashionable. Ya, ini saya ganti sepatu itu atau sandal itu dengan satu sandal yang multifungsi all in. Jadi saya berangkat dari sini pakai sandal tersebut di perjalanan, di masjid atau di saat umroh pun saya pakai sandal tersebut, jadi satu. Jenis sepatunya sandal, tapi sandal amfibi. Sandal amfibi itu yang bisa masuk ke air. Jadi kan di dalam aktivitas umroh itu hampir kan 100% kita ibadah ya. Jadi tidak terlepas kita ambil wudhu terus. Nah, kalau tidak pakai sandal yang amfibi tentunya yang bisa kena air ya, itu agak repot. Makanya saya kemas pakai sandal yang bisa di multifungsi. Yang kedua, yang belum saya sebutkan lagi ada tuh obat-obatan. Kalau obat-obatan berkaitan dengan kosmetik, kalau perempuan itu tergantung bagaimana kebiasaan teman-teman. Mau multivitamin apa, mau obat apa yang biasanya teman-teman konsumsi atau mempunyai penyakit bawaan. Multivitamin tentunya. Gitu. Seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya kira untuk bawaan seperti ini minimalis sekali, jadi saya kira bisa disatukan, bisa dikawinkan antara koper yang kecil dan koper besar. Terima kasih teman-teman. Ayo sambil melihat tutorial ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau misalnya ada pertanyaan atau saran untuk hal-hal yang kurang dipahami atau kurang jelas, silahkan komen teman-teman.